Nama saya Ramades Khairuddin. Saya berasal dari Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saya berkuliah di semester 4 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di jurusan Pemikiran Politik Islam. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu gitu. Oke, kenalkan nama saya Firdaus. Di sini saya sebagai di partai sekretaris DPC Kabupaten Tanah Datar Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu di DPRD sebagai staf fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Langsung saja masuk ke pertanyaannya ya Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan secara singkat sejarah kantor PKB yang ada di Tanah Datar ini, Pak. Sejarah singkat. Ya. Mungkin pertama Partai Kebangkitan Bangsa di era kepemimpinan Bapak Indra Gunalan dengan saya mendapat mandat pada tahun 2021. Awal mulanya mungkin kantor DPC itu berkantor dalam 1 tahun itu di Lintau, Iya. Kecamatan Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Litobuo, Kabupaten Tanah Datar. Satu tahun berjalan, lalu kami ekspansi. Setelah terbentuk pengurus, boleh kita review ke belakang. Partai Kebangkitan Bangsa ini sebelumnya sejak ada anggota DPRD di Kabupaten Tanah Datar belum ada satu orang pun anggota dewannya. Iya. Maka dari transisi pengurus kami itu kita berangkat dari 0 pengurus, 0 inventaris, 0 apapun termasuk kantor. Iya. Makanya kami berkantor di tempat ketua dulu di Lintau. 1 tahun berjalan, tahun 2022 setelah mulai tersusunnya kepengurusan, lalu kami berkantor di Bukit Gombak sebagai kantor pertengahan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. 2023 dengan keyakinan bersama, dengan semangat juang yang tinggi di bawah komando Bapak Indra Gunalan, alhamdulillah bekerja sama itu kita membuahkan hasil pada pemilihan legislatif 2024, mendapatkan anggota DPRD pecah telur langsung itu 1 fraksi 3 orang. Iya. Kira-kira itulah sejarah singkat mengenai partai PKB di Kabupaten Tanah Datar. Nah, berarti udah lumayan banyak gitu, Pak. Alhamdulillah, sebelumnya tidak pernah ada. Iya. Tapi di bawah komando Bapak Indra Gunalan ini, kerja keras kawan-kawan semuanya dari ranting, kecamatan, DPC maupun simpatisan dan relawan, kita artinya pecah telur nggak tanggung-tanggung, bukan 1 atau 2 tapi langsung 1 fraksi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya partai PKB ini biar eksis terus Pak di tingkat Kabupaten Tanah Datar ini Pak? Oke, dari awal kami memang berpikir itu agak ekstra, di mana kami dibebankan tugas bagaimana PKB di tahun 2024 tuh pecah telur anggota DPRD-nya. Maka langkah-langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita mendekati tokoh-tokoh masyarakat, bukan hanya tingkat kabupaten, tapi sampai ke akar-akarnya, yaitu kecamatan, nagari, maupun sampai ke tingkat jorong. Kita rangkul, kita jalin silaturahmi. Selanjutnya, bagaimana kita menarik generasi muda tidak anti politik, tidak anti partai. Alhamdulillah itu kita bagi tugasnya masing-masing untuk yang tokoh masyarakat ini, yang untuk menggait pemuda ini, dan yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya. Alhamdulillah kerja strategi itu berhasil. Kira-kira seperti itu kemarin. Berarti kalau kita udah mendekati diri gitu Pak, Ya. Otomatis ada nggak yang masuk gitu Pak? Alhamdulillah dalam perjalanan, mungkin karena PKB tidak ada sejarah kursi Iya. di DPRD, memang Agak berat. 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 Awalnya banyak yang tidak mau.
apa sih yang dia tidak ada yang bilang dia tidak pernah dengar PKB Tanah Datar, belum ada dengar PKB, tetapi karena keyakinan kawan-kawan ini sangat tinggi, dalam 10 pendekatan 4 dapat. Iya. Kira seperti itu. Mungkin itu sudah bagus gitu ya Pak. Insyaallah. Nah, langsung apa dasar ideologi Partai PKB ini Pak? Azas ideologi ini maksudnya gimana? Seperti Azas partai. iya asasnya gitu Pak. Azas partai PKB tetap kepada Tuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama kami di DPC Kabupaten Tanah Datar ini. Yang pertama tetap pada keagamaan contohnya pondok pesantren. Yang kedua untuk sosial masyarakat. Oke Pak. Selanjutnya bagaimana upaya Partai PKB ini dalam merekrut massa gitu, merekrut anggota partai baru? Ya, yang pertama dalam perekrutan di lapangan tentu kami hanya menawarkan bagaimana masyarakat, tokoh masyarakat maupun generasi milenial bahwa kita ini tidak boleh anti politik. Segala urusan dan lainnya itu berbaur dengan politik. Maka dari itu kami Partai PKB menawarkan untuk bergabung. Mari kita sama-sama bersama masuk dalam PKB. Apa yang mesti kita perjuangkan baik untuk dorong nagari maupun kabupaten kita ini, yuk kita salurkan pemikiran-pemikiran kita semua di Partai PKB. Ya. Kira-kira itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah selama berdirinya Partai PKB ini telah pernah terjadi konflik gitu Pak? Konflik maksudnya gimana? Konflik Internal? ya, bebas gitu Pak, internal, eksternal, dan apa penyebabnya gitu? Mungkin begini, kalau alhamdulillah dari awal berdiri sampai saat ini, kalau kita bicara konflik, alhamdulillah tidak ada. Dari awal kami selalu bicara pada kader, relawan, dan pengurusan, jangan kita di sini seperti hubungan pengurus partai politik, tetapi melainkan bagaimana kita yang ada di Partai PKB ini adalah saudara. Iya, keluarga. Kita tanamkan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini kami pun berharap tidak ada konflik, dan sampai saat ini tidak ada konflik. Tapi kalau hal-hal yang kecil, kesalahpahaman itu miskomunikasi tentu pasti ada. Kita tidak bisa mengatakan tidak ya. Tapi alhamdulillah kalau hal seperti itu wajib kita selesaikan secara musyawarah. Nah, selanjutnya apakah ada pengaruh pimpinan elit terhadap konflik, dan apa solusi terhadap partai itu sendiri, Pak? Pimpinan elit maksudnya di sini gimana? Pimpinan yang paling atas, bisa pusat, bisa dari ketuanya sendiri. Partai. Pengaruhnya? Ya, pengaruhnya terhadap konflik yang telah terjadi itu, Pak. Konflik tidak ada terjadi. Yang misalnya ada yang salah paham gitu. Oh, miskomunikasi di DPC itu bukan masalah pengaruh dari pusat, provinsi maupun pengurus di atas lainnya, tetapi lebih kepada namanya kita satu organisasi, tentu pemahaman dan pemikiran berbeda-beda. Kadang perselisihannya terjadi karena beda pendapat. Hal-hal yang kecil lah seperti itu, bukan hal yang konfliknya, hal yang urgent, hal yang besar, tapi lebih pada hal-hal yang kecil. Berarti itu langsung bisa terselesaikan gitu, Pak. Langsung, apa ada isu-isu negatif tentang lapangan, tentang realita di lapangan, Pak? Isu negatif maksudnya gimana? Ada yang membahas isu-isu tentang PKB ini negatif gitu di lapangan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada. Tetapi namanya kita sebagai pemimpin, terutama bagi anggota DPRD PKB, beliau adalah pemimpin dari wilayah masing-masing. Itu
tentu kita tidak menafi juga adanya kekecewaan satu atau dua orang, karena sebagai pemimpin anggota DPRD PKB tentu tidak bisa memuaskan seluruhnya keinginan baik dari relawan, masyarakat maupun tim sukses. Tetapi pada prinsipnya anggota DPRD Partai PKB, beliau tulus berjuang untuk memperjuangkan masyarakatnya, terutama di dapilnya, terkhususnya Kabupaten Tanah Datar ini bagaimana menjadi kabupaten yang lebih maju lagi. Langsung aja pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Apa harapan Bapak supaya partai PKS ini terus berkembang? PKB ini terus berkembang gitu Pak. Ya, kalau bagi saya pribadi, aktifnya bertahannya sebuah organisasi terutama partai PKB, tentu kita harus menjaga terutama pengurus mulai dari kabupaten, kecamatan maupun nagari. Yang kedua, kita harus menjaga basis, tetap turun ke lapangan. Bagi anggota DPRD kami, alhamdulillah, apapun sekecil apapun kegiatan di tengah masyarakat, beliau pasti hadir. Nah, maka dari itu dengan kehadiran kita hadir di tengah-tengah masyarakat selalu, insya Allah kita akan selalu menjaga pemilih kita untuk kedepannya. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.